Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa kembali dengan saya Rianto. Pada pertemuan kali ini saya akan sedikit memberikan gambaran mengenai perancangan sistem penjualan furniture berbasis web. Di mana di sini kita akan sedikit mengulas apa itu merancang sistem penjualan baik bersifat manual atau fisik dan memakai web. Oke, kita lanjut. Definisinya adalah perancangan sistem penjualan furniture berbasis web. Membangun suatu informasi penjualan berbasis web yang meliputi promosi dan penjualan produk dengan menyusun suatu sistem, baik sistem fisik maupun non-fisik yang optimum untuk waktu yang akan datang dan memanfaatkan informasi yang ada. Jadi sebelum kita memakai web untuk sebuah furniture, alangkah baiknya kita membuat brosur-brosur atau spanduk atau pamflet sejenisnya untuk mencoba melihat sejauh mana kesan-kesannya dari para pembeli untuk bisa menuju tempat penjualan tersebut. Di sini yang digarisbawahi adalah biasanya untuk di perumahan, di pinggir jalan, ataupun di setiap sudut jalan atau gang. Di sini untuk melihat bahwa ada loh penjual furniture yang lumayan bagus. Seperti itu. Sampai dengan kira-kira 6 bulan. Bila dilihat dari 6 bulan tersebut tidak ada respon, baru kita melakukan secara sistem web. Konsep dasar web yang pertama adalah internet, kedua bahasa pemrograman, ketiga database, dan keempat adalah model waterfall. Yang pertama adalah internet. Internet merupakan kependekan dari kata internet network, yang berarti rangkaian komputer yang terhubung menjadi beberapa rangkaian jaringan. Istilah dalam internet yang pertama adalah World Wide Web atau Triple W, merupakan kumpulan web server di seluruh dunia yang dapat menyediakan data dan informasi untuk dapat digunakan secara massal. Website adalah kumpulan dari halaman web yang sudah dipublikasikan di jaringan internet dan memiliki domain atau URL, Uniform Resource Locator, yang dapat diakses semua pengguna internet dengan cara mengetikkan alamatnya. Web page atau halaman web merupakan bagian dari situs web. Apabila situs web diumpamakan merupakan sebuah buku, maka halaman web merupakan lembar-lembaran kertas penyusun buku tersebut. Homepage merupakan halaman muka dari situs web atau ibarat cover muka sebuah buku. Homepage biasanya berupa outline dari situs web yang bersangkutan. Browser adalah aplikasi yang digunakan untuk berselancar di dunia internet. Browser dapat memandu pengguna internet untuk berpindah antar situs web dengan mudah. Web browser adalah suatu aplikasi atau perangkat yang digunakan untuk menjelajahi atau mencari informasi di dalam jaringan internet dari sebuah media atau situs blog, jaring sosial, dan lainnya yang tersimpan di dalam komputer. HTTP atau Hypertext Transfer Protocol adalah protokol yang digunakan oleh web server dan web browser untuk berkomunikasi antara satu sama lain. Yang kedua adalah bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman atau program language adalah sebuah instruksi standar untuk memerintah komputer agar menjalankan fungsi tertentu. Beberapa bahasa pemrograman yang biasa digunakan yaitu HTML atau Hypertext Markup Language, PHP atau Perl Hypertext Processor, CSS atau Cascading Style Sheet, dan JavaScript. Yang ketiga adalah basis data atau database.
Kumpulan data yang dikelola sedemikian rupa berdasarkan ketentuan tertentu yang saling berhubungan sehingga mudah dalam pengelolaannya. Aplikasi database MySQL atau Master Query Language adalah sistem manajemen database relasional dengan model client server. PHP MyAdmin merupakan sebuah aplikasi berbasis web yang berfungsi untuk mengelola database MySQL atau bisa disebut juga sebagai tool database. Yang keempat adalah model pengembangan perangkat lunak atau waterfall. Metode waterfall adalah sebuah metode pengembangan software yang bersifat sekuensial dan terdiri dari 5 tahap yang saling terkait dan mempengaruhi. Tahapan metode waterfall, yang pertama adalah requirements, yang kedua software design, yang ketiga implementation, yang keempat verification, dan kelima adalah maintenance. Yang pertama adalah requirements. Seluruh kebutuhan software harus bisa didapatkan dalam fase ini, termasuk di dalamnya kegunaan software yang diharapkan pengguna dan batasan software. Software design, dalam tahap ini pengembang akan menghasilkan sebuah arsitektur sistem secara keseluruhan. Dalam tahap ini menentukan alur perangkat lunak hingga pada tahap algoritma yang detail. Implementasi, dalam tahap ini dilakukan program pembuatan software dipecah menjadi model-model kecil, nantinya akan digabungkan dalam tahap berikutnya. Selain itu, dalam tahap ini juga dilakukan pemeriksaan terhadap modul yang dibuat apakah sudah memenuhi fungsi yang diinginkan atau belum. Keempat adalah verification. Di tahap ini dilakukan penggabungan modul-modul yang sudah dibuat dan dilakukan pengujian. Ini dilakukan untuk mengetahui apakah software yang dibuat telah sesuai dengan desainnya dan masih terdapat kesalahan atau tidak. Kelima adalah maintenance. Ini merupakan tahap akhir dalam model waterfall. Software yang sudah jadi dijalankan serta dilakukan pemeliharaan. Pemeliharaan termasuk dalam memperbaiki kesalahan yang tidak ditemukan pada langkah sebelumnya, perbaikan implementasi unit, sistem, dan peningkatan jasa sistem sebagai kebutuhan baru. Implementasinya, yang pertama adalah halaman Home Admin. Bisa dilihat seperti ini halamannya. Ada My Dashboard, form ongkos kirim, data member, form barang. Di sini bisa kita lihat secara spesifiknya dari Home Admin tersebut. Yang kedua adalah halaman Home User. Di sini bisa kita lihat adalah masukkan loginnya yang telah kita buat. Kemudian di sini ada produk-produk yang akan kita jual. Bisa lihat secara detailnya. Bisa pula sekalian dengan harga jualnya. Kesimpulan dari penggunaan web tersebut adalah dengan adanya website ini dapat memudahkan dalam mempromosikan jenis-jenis produk yang dimiliki oleh penjual, serta memudahkan pelanggan untuk dapat memilih produk sesuai dengan kriteria yang diinginkan atau sesuai dengan kebutuhannya. Pencatatan penjualan menjadi lebih efektif sehingga data dapat tersimpan dengan rapi, serta pembuatan laporan penjualan menjadi lebih mudah dan tidak membutuhkan waktu yang lama. Demikian secara singkat penjabaran mengenai proses penjualan secara web pada produk furniture. Terima kasih.